Badan Gizi Nasional akan tetap melaksanakan kegiatan distribusi makan bergizi gratis tanpa terpengaruh dengan adanya jadwal libur sekolah. Ini nggak ada yang mau periksa BGN apa? Hah? Jelas-jelas anak sekolah libur 2 minggu. Ngapain ini MBG kelincahan nganter makanan ke rumah siswa? Kalau anaknya lagi liburan ke rumah neneknya di Papua gimana? Lu pengen nganter ke Papua? Belum lagi kemarin nganter ke sekolah aja lu nabrak siswa. Jangan sampai lu anter ke rumah siswa, lu nabrak rumah orang. Makin runyam jadinya. Ini makin hari gue lihat negara ini makin nggak jelas arahnya kemana. Berak lu semua. Lelucon apa lagi sih ini? Ini mah bukan demi makanan bergizi, ini mah demi kelancaran bisnis. Apapun dilakukan untuk lahan basah. Kenapa nggak diliburin sih? Kan kasihan yang lagi pada liburan. Apalagi keluarganya Kevin Home Alone tuh, liburan ke Eropa masa balik lagi ke sekolah demi salak 2 biji sama roti. Kalau libur kan enak, korupsi juga bisa libur dulu. Jadi malaikat hati tuh lebih santai. Aduh, bener-bener gak waras pada. Bener-bener dipaksain banget nih program. Kayaknya besok kiamat petugasnya lagi sibuk ngerebus telur dah. Gak kenyang-kenyang ngabisin anggaran negara. Barangkali pada nggak punya anak usia sekolah kali ya. Anak kami libur, bukan mau di rumah aja. Kami bawa lah jalan-jalan entah kemana. Dan aku sangat amat yakin tuh, sangat banyak yang demikian juga tuh. Karena aku pun secara langsung tahu mereka pada bawa anak-anaknya liburan. Entah ke tempat kakek neneknya, entah keluar kota, keluar negeri, bahkan tuh ada yang keluar negeri. Entah liburan kemana aja lah. Lalu orang lagi di luar kota, disuruh ngambil ke sekolah gitu, Kalian itu kalau buat sistem, buat aturan, dikaji dulu nggak sih? Siapa yang mengkaji? Kalau orang-orang yang mengkaji adalah orang-orang yang sama, yang dapat cuan dari sistem tersebut, maka dapat dipastikan sistem atau aturan itu tidak akan efektif dan efisien. Karena di otaknya cuman cuan aja. Ini libur 2 minggu. Sehari anggaran itu 1,2 triliun. 2 minggu udah berapa? Nggak bagus dialokasikan untuk yang lebih berfaedah gitu. Lebih ridho pun kami, budgetnya itu dialokasikan untuk yang lagi kena bencana tuh. Toh APBN juga, uang kita juga. Toh makanan itu gitu nyampe sekolah, beberapa nggak diambil sama si anak, jadi mubazir. Ini barusan ku tanya ke sekolah, ternyata memang nggak bisa tuh diwakilkan sama temennya itu untuk orang lain. Orang lagi di luar kota, disuruh bolak-balik hanya untuk MBG kalian itu aja gitu. Kemarin siapa yang sok cakap efisiensi, teriak efisiensi, ini ada momen efisiensi, nggaknya kalian manfaatkan. Berhemat kalian, negeri kalian nih lagi banyak kali bencana. Bukan cuma di Sumatera ini aja, provinsi lain juga pada banjir tuh. Allah sebegitu negurnya kalian, udah sebegitu menegurnya, kalian nggak nyadar juga gitu. Segitu cuannya rupanya proyek itu, sampai sayang buat diliburkan. Dasar pejabat pesong. Tujuannya MBG itu tetap jalan meski sekolah udah libur. Padahal kan banyak sekali penghematan yang bisa dilakukan atas dasar libur sekolah ini. Bayangin coba, dari berjuta-juta siswa yang tadinya harus kita kasih makan, tapi sekarang kita nggak kasih karena mereka udah libur sekolah. Dan penyalurannya pun mungkin pasti nggak akan efisien, nggak akan seefisien mungkin. Gimana? Nggak mungkin orang-orang datang sekolah hanya untuk makan. Dan tidak mungkin juga ada kurir yang mengantar ke rumah-rumah siswa setiap hari atau setiap jam makan siang, kan nggak masuk akal. Kenapa nggak di stop aja dulu, atau dialihkan dananya kemana gitu, atau diakumulasi dana MBG selama libur terus dikasih ke orang tuanya gitu supaya efisien. Kalau kayak gini ya sepertinya ada pihak-pihak yang berupaya keras supaya ini tetap jalan, karena dia bakalan kehilangan banyak sesuatu kalau misalnya ini stop gitu loh. Makin hari makin aneh. Siswa sedang libur Natal dan Tahun Baru, tapi disuruh datang ke sekolah untuk ambil MBG. Padahal itu lebih masuk logika siswa itu di rumah makan masakan ibunya, daripada harus datang ke sekolah untuk ambil MBG. Itu buang ongkos, buang waktu, dan juga buang tenaga. Mending menunya menarik gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan nih ya,
Mengapa tidak uangnya saja dibagikan ke para siswa selama libur? 2 minggu saja. Kemudian nanti dapur bisa libur masak, libur belanja, libur nyuci tray, libur nganterin makanan gitu kan. Dan BGN juga bisa libur dari kasus keracunan serta komplain. Kumahanya ya MBG asa makin kesana makin kesini pan barudak lagi lah liburan piraku ya kekeh kudu dibagikeun. Jadi jelema teh kan meureunnan barudak lagi biang aya di lembur meureunannya. Kumaha lamun keur liburan di Papua? Sok rek kumaha. Angger we cenah kudu dibawa, cenah kudu didahar. Kan mubazir meureun lamun teu kabagikeun ya banding aya nu 4.000 porsi, 6.000 porsi. Ngan anehna teh giningannya ari MBG ayeuna mah lain makanan bergizi gratis, lain bergizi. Jadi makanan anu siap saji, anu misalkan kemasan tina ti pabrik gitu nya kue-kue kering, susu. Di mana gijina atunya eta Pak Dedi kumaha ieu piraku lah ari Pak Dedi mah jigana meureunannya masih kene waras. Nya masih kene berpikir, masih kene bisa ditanya itunya. Nya Pak Dedi mah meureunan manusia gitu ya. Kumaha ini MBG kan teu kaharti beuki teu kaharti atuh. Aja keur liburan, ieu mah liburan kudu keukeuh dicokot ta MBG. Sararane. Apa maksudnya libur sekolah MBG tetap berlangsung itu buat apa sih? Laura, bojo temen-temen, urgensinya di mana? Anak libur sekolah disuruh ambil makanan. Gak mungkin. Sudah anak-anak sudah pada happy seneng-seneng, sudah libur di rumah neneknya di Irak sana loh. Gak kepikiran sama MBG, ngapain ambil badokan ini buat apa? Gini loh, para siswa seluruh Indonesia ikhlas jika jatah makanannya itu diberikan kepada lebih membutuhkan. Sekarang ini kita sedang berduka, sedih. Saudara kita tuh nggak bisa makan, nggak bisa masak, nggak ada yang dimasak karena kondisinya terkena bencana. Sudah dialihkan di sana, sudah sangat bagus itu, berfaedah, lalu dapat pahala. Anak-anak juga dapat pahala. Yakin seneng anak-anak itu merasa turut membantu. Proyek aja teman-teman telah duka. Presiden, Dinas Pendidikan, PGN. Kalian itu punya otak gak sih? Kasar kali ya. Kalian itu anak saya libur sekolah, dia mau ke rumah neneknya, mau ke rumah tantenya, terus aduh ke sekolah dulu setiap hari ambil. Aduh kok rakus sekali sih ya Allah. Jangan begitulah, jangan terlalu begitulah. Ntar kita menyuarakan kayak gini dipermasalahkan. Cuma pakai otak dikit, otaknya dipakai ya. Jangan ditaruh di kepala doang. Atau udah pindah ke dengkul kah otak kalian? Program makan gratis tetap berjalan selama liburan. Ini gimana konsepnya gitu ya? Katanya kalau misalnya anak-anaknya mau ngambil makanannya bisa datang ke sekolah. Aduh ya, kejadian lapangan sebenarnya aja banyak banget tuh yang ngeluh kalau misalnya MBG itu banyak dibuang-buangin sama anak-anaknya di sekolah. Nah, berarti tandanya apa? Mungkin mereka kurang suka, kurang cocok sama menunya. Nah, sekarang lagi liburan, kepengen bangun siang, kepengen nonton Doraemon di rumah, ya, disuruh datang ke sekolah cuma ngambil MBG. Yang ada orang-orang pada nggak ngambil nggak sih? Ya kan? Yang ada akhirnya di perumah makanan-makanan ntar takutnya basi lagi, ntar jadinya mubazir lagi, dibuang ujung-ujungnya, pemborosan lagi. Itu gimana konsepnya gitu loh. Emang kalau orang liburan tuh pasti semuanya di rumah. Orang tuanya juga pasti ada lah yang ngajakin keluar negeri, keluar kota, keluar mana lagi, keluar angkasa gitu kan. Kenapa nggak disetopin aja, disayang-sayangin gitu budgetnya, jangan mubazir. Kadang-kadang bikin kebijakan, kadang-kadang gue bingung rembuknya ini gimana gitu loh. Orang-orangnya yang bikin kebijakan tuh gimana mikirnya gitu loh, ya kan? Apa salahnya sih ditunda dulu ya kan selama musim liburan, jadi nggak mubazir ya kan, dananya bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna, yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang kalau lihat kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitu, kayak gue kadang-kadang kayak kayaknya orang biasa juga bisa mikir gitu loh ya. Aduh.
Ini udah malam banget tapi saya tetap mau yapping. Jadi program MBG itu bakal tetap jalan walaupun libur sekolah. Bayangin ya, satu hari anggaran program MBG itu bisa sampai 1,2 T. Bayangin kalau libur sekolahnya 2 minggu. Itu kan bisa sampai 16 triliun lebih. Sebenarnya masalahnya bukan di programnya, tapi lihat teman-teman kita yang di Sumatera sekarang. Kebijakan ini tuh jadi kesannya kayak dipaksain demi ngejar target. Dalam kebijakan, ketika yang diutamakan selalu target dan tanpa melihat kondisi, yang muncul justru masalah. Distribusi nggak relevan, pengawasan terbatas, dan anggaran besar juga harus tetap habis. Ketika anggaran besar harus cepat diserap, biasanya yang lebih diuntungkan tuh pihak-pihak yang siap secara logistik dan modal. Ini bukan nuduh siapa-siapa, tapi desain kebijakannya itu kayak ngasih ruang buat konsentrasi keuntungan. Dalam politik anggaran, kebijakan yang dananya besar, targetnya kaku, terus tetap dijalanin walaupun konteksnya udah berubah, itu hampir selalu menciptakan relasi kuasa antara negara sama vendornya. Padahal di saat yang sama, ada daerah yang lagi kena bencana dan butuh pemulihan cepat. Artinya kan kita bukan nggak ada uang, tapi kita nggak tahu mana yang prioritas. Guys, ini bukti BGN tuh rakusnya udah sampai tingkat dewa ya. Hari libur Natal Tahun Baru, semua sekolah libur, anak-anak pulang kampung, berlibur ke rumah saudara dan lain sebagainya, tidak ada aktivitas ke sekolah, tapi BGN jalan terus. Bahkan ini sudah dikritiki oleh guru besar Fakultas Ekonomi UGM ya, yang mengatakan bahwa kok bisa 360 hari dihitung ya untuk program BGN, padahal kan hari sekolah itu nggak nyampe 360 hari ya. Kenapa ya? Karena satu hari itu 1 triliun. Masa iya sih dilewatin 1 triliun? Ya itu pada lumayan kan dibagi-bagi di semua SPPG untuk proyek, dan katanya sih disuruh ambil ke sekolah atau delivery, omong kosong ya. Memang orang rakus itu udah sampai ubun-ubun ya. Gimana pendapat kalian guys? Halo guys, sebelum kita mulai kalian harus baca ini ya. Program MBG tetap berjalan meski siswa libur dan siswa diminta untuk datang ke sekolah mengambil makanan. Ini mah agak lain ya guys ya. Siswa libur suruh datang ke sekolah untuk mengambil makanan atau MBG. Terus di sini saya tanya Pak, kira-kira gimana sama siswa-siswa yang mungkin saat ini sedang berlibur ke kampung halaman atau ke tempat saudara, ke tempat nenek yang mungkin jauh dari jangkauan sekolah. Kira-kira gimana? Makanan itu mau dikemanain? Ini mah ada-ada aja, ini mah sama aja membuang dana. Buang-buang dana yang tidak penting seperti ini nih. Dan juga dana MBG itu sangat besar loh. Daripada dana itu kita buang-buang untuk MBG dan posisi sementara anak-anak pada libur, Natalan Tahun Baru, untuk apa? Mendingan dana itu kita alokasikan ke saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena dampak bencana. Contohnya bisa aja kita membantu saudara-saudara kita di Sumatera, Sibolga, Aceh, Padang. Itu yang perlu kita bantu. Dan untuk apa anak-anak liburan Natalan Tahun Baru kayak gini MBG masih berjalan? Kira-kira kalau anak-anak tidak bisa menerima itu dan anak mungkin saja anak-anak lagi libur di luar, terus mau dikemanain? Apa mau di delivery, diantar ke tempat tujuan? Ya tidak mungkin dong. Ya mungkin saja lebih dipertimbangkan kembali karena anak-anak ini kan liburnya seminggu lebih ya. Ya sayang aja kalau MBG itu tetap berjalan dalam seminggu ini, sementara anak-anak tidak ada di tempat dan tidak mungkin juga anak-anak ini bolak-balik setiap hari hanya untuk mengambil MBG. Mungkin saja mereka sedang berlibur keluar kota, kan kita tidak tahu ya. Jadi lebih dipikirkan lagi biar dana itu bisa dipakai tepat pada sasarannya dan juga bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang membutuhkan itu aja. Jadi begitu ya. Oke, sekian dulu video reaction saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Hormat, kakak.